Apa kabar sahabat YouTube? Bertemu lagi bersama saya di channel Sarwani AB. Oke teman-teman, subscriber merupakan salah satu syarat untuk kita menjadi partner YouTube dan channel kita bisa dimonetize. Nah, di sini muncul beberapa kendala teman-teman. Biasanya subscriber di channel kita itu berkurang setiap harinya. Ada yang mengalami seperti itu teman-teman. Saya dulu juga mengalami seperti itu teman-teman. Waktu masih subscribernya itu 500 ke bawah teman-teman. Itu sehari bisa kurang sampai 10. Nah, setelah itu setelah mencapai 500 ke atas, kalau tidak salah itu 6 atau 700, itu subscriber mulai bertahan teman-teman dan terus menambah. Gitu juga dengan jam tayangnya terus nambah. Oke, di video kali ini saya akan membahas 5 penyebab subscriber berkurang dan hilang di channel kita. Apa saja penyebabnya? Oke, yang pertama yaitu biasanya dikarenakan adanya subscriber spam atau subscriber yang ketangkap spam YouTube. Jadi subscribernya itu tidak masuk hitungan, atau subscribernya itu kita dapat dari cara membeli subscriber dari pihak ketiga yang menjual jasa penambah subscriber atau menjual jasa penambah jam tayang. Itu jam tayang yang bermasalah. Kalau ini subscribernya kita bahas. Subscriber berkurang karena kita melakukan pembelian subscriber atau penambahan subscriber, entah dari e-commerce, website, atau Facebook. Nah, banyak juga di Facebook seperti itu teman-teman. Saya sarankan yang untuk di Facebook ini teman-teman, jangan main di Facebook teman-teman, karena saya sudah mencoba pernah di Facebook itu lebih parah daripada yang di luar Facebook. Yang kedua yaitu penonton kita itu unsubscribe. Yang kedua itu penonton unsubscribe atau berhenti mensubscribe kita. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Biasanya itu ada beberapa penyebab penonton itu unsubscribe atau berhenti mensubscribe channel kita. Yang pertama itu karena konten kita tidak menarik atau tidak memuaskan penonton. Itu bisa terjadi teman-teman, seperti itu. Yang kedua itu karena kita berganti niche atau berganti konten. Misalkan kontennya konten mancing, tiba-tiba bikin konten prank atau konten masak. Itu kan akan merubah minat para penonton kita. Yang awalnya penonton kita itu satu minat dengan kita, yaitu senang mancing. Yang menonton itu rata-rata yang orang senang mancing juga, hobi mancing. Kita rubah konten kita jadi prank. Nah, itu mereka bisa unsubscribe ke channel kita teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu melakukan sub for sub atau saling subscribe atau saling kunjung. Nah, biasanya ini dilakukan di sosial media atau di tab komunitas YouTube, tutorial YouTube biasanya teman-teman. Di sosial media itu pasti sudah teman-teman. Kalau seperti Facebook itu pasti saling subscribe-nya itu akan tidak masuk hitungan teman-teman, spam, karena memang di sana banyak yang curang-curang. Ya, kalau yang di tab komunitas itu biasanya memang banyak yang amanah, kata-katanya amanah. Nah, amanah. Tapi kalau menurut saya begini, untuk saling subscribe ini memang banyak permasalahan dibahas oleh youtuber-youtuber lain. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Nah, jadi begini, ini menurut pandangan saya sendiri teman-teman. Saling subscribe itu ada dua. Yang pertama yang baik dan yang kedua yang tidak baik. Nah, kok ada yang baik dan tidak baik? Oke, begini penjelasannya. Yang pertama itu saling subscribe karena memang suka dengan kontennya, bukan mengharap subscribernya supaya dia mensubscribe. Enggak, jadi dia memang suka dengan kontennya. Contoh, ada channel A tentang tutorial dan ada channel B tentang mancing. Kan itu hiburan, mancing. Nah, terus yang A itu mensubscribe ke channel B karena dia suka dengan kontennya, karena konten mancing. Wah, ini seru nih, mancing, strike seru. Dia mensubscribe. Maksud dia mensubscribe ke channel B ini agar dia tidak ketinggalan video-video mancing berikutnya yang seru. Nah, dia mensubscribe. Lalu channel B ini juga mensubscribe ke channel A yang tutorial ini teman-teman. Misalkan tutorial YouTube, yang B ini mensubscribe ke
channel A yang tutorial YouTube ini karena dia memerlukan videonya, dia senang dengan kontennya karena dia juga pengen tahu tentang YouTube, gimana membuat SEO, bagaimana cara video direkomendasikan mungkin dan yang lainnya teman-teman. Nah itu boleh teman-teman, itu boleh, itu tidak melanggar peraturan YouTube karena saling memerlukan atau karena dianggap penonton kan begitu. Yang B ini penonton channel A, yang A ini penonton channel B, jadi mereka saling subscribe dengan cara seperti itu karena memang suka dengan kontennya. Yang kedua yaitu saling subscribe yang tidak sehat teman-teman. Nah yang saling subscribe yang tidak sehat itu contohnya seperti di Facebook itu, ayo berkunjung amanah dan saling subscribe. Nah itu yang tidak sehat teman-teman, itu yang dilarang oleh YouTube. Yang dilarang oleh YouTube itu bisa menyebabkan subscriber kita spam dan hilang dari perhitungan subscriber YouTube itu teman-teman. Nah yang saling subscribe yang kedua inilah yang membahayakan dan yang tidak diperbolehkan oleh YouTube teman-teman. Di peraturan YouTube sendiri itu melarang melakukan saling subscribe. Kalau yang seperti yang kedua perlu diingat dan perlu digarisbawahi, apabila saling subscribe-nya itu hanya untuk mengharapkan subscribernya saja, tidak peduli dengan kontennya bagus atau tidak, menonton pun tidak teman-teman, hanya untuk subscribe, berharap yang di subscribe ini subscribe balik, itu yang tidak boleh. Kalau menurut pandangan saya itu teman-teman. Kurang tahu bagi teman-teman yang lain, mungkin ada pendapat lain, silahkan tulis di komentar apakah ini benar atau tidak. Oke, yang keempat yaitu akun tidak aktif. Jadi yang subscribe ke channel kita itu akunnya sudah tidak aktif atau ditutup oleh YouTube. Mungkin dia melakukan pelanggaran yang besar, mungkin dia lalu akunnya itu ditutup oleh YouTube, maka dia sudah subscribe ke channel kita, subscriber itu akan dihapus oleh YouTube teman-teman. Misalnya ada 5 orang yang melakukan pelanggaran di YouTube, lalu 5 channel ini dihapus oleh YouTube, maka kita akan kehilangan 5 subscriber. Nah itu. Yang kelima, jarang update video. Nah, yang kelima ini adalah kita jarang update video atau dalam waktu yang panjang, tapi teman-teman ya, jarang update video dalam waktu yang panjang, misalkan sampai 3 atau 6 bulan. Itu terlalu lama. Kalau masih sampai 1 minggu baru update video itu masih normal teman-teman, karena dalam waktu biasanya YouTube itu akan menghitung perkembangan channel kita itu 1 bulan teman-teman. Nah 28 hari terakhir. Jadi kita mengupload video sebulan sekalipun itu masih tidak berpengaruh besar kepada channel kita. Usahakan upload video itu minimal 1 bulan sekali teman-teman. Kalau bisa tiap hari ya mungkin boleh. Kalau mungkin ada waktunya tiap hari, bagus tiap hari teman-teman. Oke. Itu tadi 5 penyebab subscriber di channel kita berkurang. Nah yang pertama apa saja tadi? Yang pertama adalah spam. Spam itu karena kita membeli subscriber. Yang kedua itu menonton unsubscribe, mungkin karena konten kita itu kurang baik atau tidak memuaskan, tidak menarik lah, tidak memuaskan penonton. Yang ketiga itu melakukan shop for sub yang tidak sehat. For sub hanya untuk mendapatkan subscribernya saja, video kita pun tidak ditonton, itu yang tidak boleh. Itu akan jadi subscriber spam dan hilang dari perhitungan YouTube. Yang keempat itu akun tidak aktif. Nah, para subscriber kita mungkin ada akunnya tidak aktif atau di banned oleh YouTube, lalu dihapus akunnya, maka dia akan mensubscribe channel kita, maka dia subscribernya akan dihapus oleh YouTube. Yang kelima itu jarang update video. Jadi kita usahakan update video seminimal-minimalnya itu 1 bulan sekali. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.